Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih lanjut di subbab yang sama tentang subspace. Jadi di sini kita akan menghubungkan ya, kita akan cari apa sih hubungan antara tadi kan kita ngomongin subruang, ruang gitu. Emang apa sih hubungannya sama hal-hal yang sudah kita pelajari juga di bab-bab sebelumnya gitu ya. Dalam kata lain kita kan biasanya bermain sama SPL gitu ya. Di sini kita ngomongin nih, bahwa jika ruang penyelesaian dari sebuah sistem homogen ya. Jadi kita ngomongin sistem yang homogen ya, bukan sembarang sistem. Homogen ya berarti AX sama dengan 0 ya. Jika AX sama dengan 0 adalah suatu sistem linear homogen dari M persamaan dengan N berubah, maka himpunan vektor penyelesaiannya adalah suatu subruang dari ruang berdimensi N. Gitu. Jadi penyelesaiannya ternyata adalah suatu subruang, gitu ya intinya. Kita lihat contohnya. Kita meninjau sebuah sistem linear ya. Jadi kita dikasih sebuah SPL gitu. Nah, ini saya serahkan ke teman-teman ya untuk penyelesaiannya. Bisa dengan Gauss-Jordan, bisa eliminasi, bisa apapun itu ya mau serah teman-teman karena ini saya percaya teman-teman udah khatam tentang hal ini di bab 1, 2 dan seterusnya. Ya, di sini saya langsung kasih solusinya kayak gitu. Solusinya di sini adalah X sama dengan 2S min 3T. Nanti boleh dicek ya kalau teman-teman mau ngecek. Kemudian Y sama dengan S dan Z sama dengan T. Gitu ya. Nah, sehingga X sama dengan 2Y min 3Z atau gitu ya, karena dia ada 3 variabel gitu ya, di sini kita kelompokkan jadi kayak gini, ini kan jadi sebuah persamaan bidangnya nggak? Persamaan bidang. Nah, karena dia sama dengan 0, gitu ya, berarti dia kan melewati 0,0. Melewati titik asal ya. Titik asal atau tadi kita nyebutnya 0,0. Nah, sebelumnya di pembahasan seperuang gitu ya, saya udah kasih rangkuman ada di bahwa subruang gitu ya, yang umum dan udah pasti merupakan subruang gitu ya. Nggak usah dicek lagi. Subruang itu pasti dia yang pertama, dia adalah himpunan 0 gitu ya, baik itu di R2 maupun R3. Terus tadi kalau di R3 dia adalah yang kedua dia adalah garis yang melalui titik asal, gitu kan tadi udah kita bahas juga ya. Dia pasti merupakan sebuah subruang. Titik asal ya, ini sama R2 maupun R3. Nah, yang ketiga untuk R3 dia adalah bidang yang melalui titik asal ya. Tiga hal ini yang melewati titik asal. Nah, ini tiga hal ini nih ya, 1, 2, 3 itu udah pasti merupakan subruang. Gitu. Nah, ternyata ya udah kan pas kita lihat ke contoh soalnya gitu ya. Ternyata memang faktor penyelesaiannya di sini merupakan suatu subruang dari ruang berdimensi n. Ya, karena ya benar dong, ini merupakan garis yang melalui titik asal ya kan, persamaan bidang yang melalui titik asal ya, yang merupakan suatu subruang dari Rn kayak gitu. Ya. Ini bidangnya, ini kenapa saya tulis garisnya? Pokoknya ini bidang ya. Dengan kalau kita mau hitung normalnya ada ya 1, min 2, 3 gitu dia punya vektor normal. Nah, ini sesuai sama definisi yang tadi nih yang sebelumnya dibahas di sini bahwa Nah, himpunan vektor penyelesaiannya adalah suatu subruang gitu. Jadi terbukti ya gitu. Oke, ternyata vektornya adalah suatu subruang. Jadi bisa tuh dicek, oke kalau ternyata vektor penyelesaiannya kok bukan subruang gitu ya, berarti oke ada yang salah di cara pengerjaannya mungkin ya. Jadi ini bisa jadi cross check gitu ya pembuktian, benar nggak sih cara saya ngerjain kayak gitu. Yang kedua, kita punya tujuan sistem linear gitu ya. Oke, kita lanjut lagi langsung ke solusinya. Saya kasih ke teman-teman ya untuk ngecek solusinya kayak gimana. Solusinya di sini X-nya adalah min 5T, Y-nya min T, dan Z-nya adalah T. Kayak gitu. Nah, ini ya,
ini kalau teman-teman bisa lihat ini adalah sebuah persamaan parameter, ya, persamaan parameter untuk garis yang melalui titik asal. Gitu ya. Jadi ingat-ingat lagi pelajaran sebelumnya ya tentang garis dan vektor pada bidang. Nah, ini adalah persamaan parameter garis, persamaan parameter garis yang melalui titik asal. Nah, tadi ini sejalan lagi nih sama, berarti ya udah ini kan benar ya, ini merupakan definisi kan tadi untuk ruang dimensi 2 kan dia ada 2 ya, either itu 0 atau garis yang melalui titik asal ya. Garis yang lewat gitu ya, biar cepat. Nah, ada titik asal, terus dia sejajar sama min 5 ya, koma min 1, koma 1. Jadi dia sejajar sama vektor ini ya, ini adalah vektor yang sejajar dengan garis yang melalui titik asal tersebut. Kayak gitu ya kan? Berarti dia merupakan sebuah subspace. Kayak gitu. Oke, contoh berikutnya. Contoh berikutnya. Nah, ini solusinya. Ya, kita langsung ke solusi lagi. Ya. X sama dengan 0, ya sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Nah, karena ini, oke, himpunan 0 ya penyelesaiannya berarti kan. Himpunan 0, oke, tadi udah jelas juga kan bahwa ini masuk ke dalam subspace gitu ya. Subspace R3 ya kan. R3 jangan lupa subspace-nya ada 3. 0, himpunan 0, terus bidang yang melalui titik asal gitu ya. Dan kedua garis ya kan. Jadi garis bidang. Nah, ini saya harap teman-teman udah hafal nih ya tentang himpunan-himpunan yang merupakan subspace ini. Garis bidang yang melalui titik koma 00, titik asal gitulah ya intinya. Nah, ini berarti masuk ya. Oke, dia merupakan subspace solusinya. Pokoknya pasti deh, pasti intinya kalau kita punya persamaan AX sama dengan 0 gitu ya, pasti dia masuk ke dalam definisi dari subspace yang udah pakem itu. Oh, ada lagi ya, sama lah ini. Ya karena X sama dengan R, kemudian Y sama dengan S, dan Z sama dengan P gitu ya. Nah, ini berlaku untuk semua titik gitu ya. Nah, ya udah ini kan karena berlaku untuk semua titik sehingga penyelesaiannya adalah semua titik pada R3. Nah, dia juga merupakan sebuah subspace dari ruang berdimensi N. Nah, ya, semua titik ya kan? Semua titik pada R3 tanpa syarat gitu. Nah, ini pasti merupakan sebuah subspace gitu. Karena tadi kan kita sempat bahas ya, yang bukan subspace itu ketika dia misalnya R2 tapi terus berlakunya X-nya harus lebih besar daripada 0 atau Y-nya lebih besar daripada 0. Gitu ya. Tapi kan ketika semua titik gitu ya, semua titik mah ya pasti dia merupakan subspace karena pasti misalnya kita punya U plus V, dia jadinya U plus V gitu kan ya. Nah, kita mau ngecek ini dia ada di dalam R3 ya, semua titik pada R3 ini atau enggak, pasti ada gitu. Karena kan R3-nya semua titik gitu ya, jadi titik berapapun ya pasti dia masuk ke definisinya, paham ya? Jadi ini pendefinisian R3 adalah semua titik. Gitu kan. Jadi kalau kita mau kaliin KU atau KV juga, nah ini hasilnya pasti dia tetap masuk ke dalam definisi yang sebelah sini. Jadi dia merupakan subspace. Kayak gitu. Mudah-mudahan kebayang ya, hubungan antara solusi SPL homogen dengan subspace. Intinya solusinya pasti adalah subspace, gitu aja sih ya. Nah, nanti masalahnya bisa jadi perkaranya buktiin benernya hasilnya adalah subspace. Nah, harus balik lagi ke teorema yang awal tadi, yang kedua, perkalian sama penjumlahan skalar. Gitu. Oke, sampai sini dipahami dulu baik-baik ya, karena di next slide kita akan bahas tentang kombinasi linear. Oke, kalau udah dipahami ya, pahami tentang contoh-contoh yang barusan disebutkan, kita lanjut ya.
Lanjut ke kombinasi linear dari vektor. Kombinasi linear dari vektor. Vektor W ya, kita punya vektor disebut sebagai suatu kombinasi linear dari vektor V1, V2, V3 sampai Vr ya jika bisa dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut. W-nya adalah K1 V1 plus K2 V2 sampai KR VR. Nah, jadi highlight-nya di sini adalah kombinasi linear, ya. Kombinasi linear itu apa sih? Intinya kan gini, intinya vektor W ini ya dibentuk oleh V1, V2 sama V3. Sampai VR gitu ya ibaratnya di sini harus V3. Dengan konstantanya masing-masing gitu. Jadi semuanya tetap punya konstanta. Gitu. Ibaratnya adalah contoh simpelnya misalnya saya punya vektor 4,2 ya, vektor W misalnya. Terus saya punya vektor 1,0 sama 0,1 gitu ya. Saya bilang gampang. Ya, jadi ini vektor W, ini V1, ini V2. Nah, ini W, saya bisa katakan W adalah kombinasi linear dari V1 sama V2. Kenapa? Karena kita bisa mendapatkan W dari mengalihkan V1 dengan 4 dan mengalihkan V2 dengan 2, ya kan? Jadi kita tahu W adalah 4 V1, kok 4 V1? V1 tambah 2 V2. Kayak gitu, ya. Intinya W adalah vektor yang dibentuk oleh vektor-vektor lainnya. Gitu. Oke. Next. Oh iya. Ini ada contohnya yang vektor basis standar gitu ya. Intinya setiap vektor pasti bisa dinyatakan sebagai kombinasi linear vektor basis standar. Pasti ya, pasti banget. Karena basically semua vektor adalah perkalian antara angka tersebut dengan satu gitu ya. Jadi pasti semuanya adalah kombinasi linear vektor basis standar. Ini mirip-mirip sama contoh yang sebelumnya saya kasih ya. Yang tadi yang W sama dengan 4V1 plus 2V2. Oke, kita kasih ke contoh yang ada angkanya ya. Kita tinjau vektor, kita punya dua buah vektor U dan V. Ya. U dan V. Tunjukkan bahwa W adalah kombinasi linear. Ya, yang pertama. Yang kedua, tunjukkan bahwa W aksen bukan kombinasi linear. Ya. Berarti caranya gimana? Berarti kan caranya kalau kita mau nunjukin dia adalah kombinasi linear, ya balik lagi tadi kan W sama dengan K1 V1 plus K2 V2. Nah, berarti kita harus bisa menemukan konstanta yang sesuai ya enggak? Kita harus nemuin K1 sama K2-nya berapa. Kalau bisa ketemu berarti oke dia kombinasi linear, kalau bukan berarti ya dia bukan kombinasi linear kayak gitu. Oke, kita coba lihat dulu yang nomor 1 ya. Kita lihat yang nomor 1. Kita kerjain pakai whiteboard aja. Ini bisa diselect. Oke. Segmen. Oke, nah di sini ya kita coba mengerjakan. Jadi tadi kita tuh punya vektornya ada 2 ya. 1,2, min 1,2 ini positif, sorry. Dan V-nya adalah 6,4,2. Terus yang soal yang pertama, kita mau cari tahu W ini adalah kombinasi linear dari kedua vektor tersebut. Gitu. Oke, simpel ya, berarti karena kita harus nemuin konstantanya ya, K1U plus K2V gitu ya. Berarti udah kita masukin di sini kita 9, ini bebas ya, boleh dibentuk jadi matriks, boleh jadi vektor. Kadang-kadang saya prefer matriks karena lebih terbayang aja gitu. Tapi nggak masalah sih kalau mau dibentuk koma-koma juga. Ya, K1 plus K2, sini V-nya adalah 6, 4, 2.
Nah, di sini kelihatan kan, kelihatan langsung bahwa kita sebenarnya untuk mencari K1, K2 gitu ya, kita bisa menyelesaikannya dengan sebuah matriks Gauss-Jordan yang nggak bisa kita eliminasi dengan Gauss-Jordan. Jadi kita akan punya matriks 1, 2, min 1, dan 6, 4, 2. Di sininya kita 9, 2, 7. Gitu ya kan. Terus ini anggaplah ya, seperti biasa ya, ini E1, E2, E3. Kita kurangin E2 dengan 2E1 dan E3-nya ditambah dengan E1. Kita di atas akan punya 1, 6, 9. Di sini kita akan punya 0. Kemudian di sini kita punya 4 dikurang 12, 8. Di sini kita akan punya 2 dikurang dengan 18. Kita akan punya 16. Dan di sini kita akan punya 0, di sini kita akan punya 8, di sini kita akan punya 7 tambah 9, 16. Nah, udah nih langsung kelihatan. E2 langsung aja tambah sama E3. Langsung jadi habis lah ya. Itu saya tulis intinya di sini kita akan langsung punya 1, 6, 9, sisanya 0 ya. Berarti K1 plus 6 K2 sama dengan 9. Berarti K1-nya adalah 9 min 6 K2. Ya. Terus kita substitusi aja. Saya baru sadar bahwa oke, ini ternyata balik ke persamaan pertama ini aja ya. Jadi 9 sama dengan K1 plus 6 K2. Ya, mungkin kita pakai substitusi biasa langsung ya, lebih cepat kayaknya. Kita langsung masukkan aja ke sini ya, misalnya ke sini. Ya, kita kan punya 7 sama dengan, ini persamaan 1. Ya. Kita mau substitusi ke persamaan yang ketiga. 7 sama dengan min K1 plus 2 K2. Berarti kalau 7 sama dengan min 9 plus 6 K2 plus 2 K2. Berarti 16 sama dengan 8 K2. Iya juga, ya ada. Berarti K2-nya sama dengan 2. Sebenarnya dari sini juga bisa kelihatan ya. Ya udah nggak apa-apa. Kerjakanlah dengan cara yang lebih cepat ya, nanti lebih cepat lebih oke. Nggak apa-apa. K2-nya sama dengan 2, dan berarti kalau K2-nya 2, K1-nya adalah, balik ke sini deh, K1 adalah 9 min 12. Min 3. Dapat ya, K1-nya min 3, K2-nya 2. Ya udah, intinya karena dapat nih ya, dapat K1 sama K2-nya. K1-nya min 3 dan K2-nya 2, berarti kita bisa menyatakan W sebagai min 3U plus 2V. Ya udah, berarti karena terdapat kombinasi linearnya, ya udah berarti kesimpulannya adalah W adalah kombinasi linear dari U dan V, kayak gitu. Oke, untuk contoh berikutnya juga kurang lebih sama gitu ya. Kita coba balik ke slide-nya. Tadi. Nah, ini ternyata setelah coba diselesaikan dengan Gauss atau dengan substitusi ya. Sebenarnya karena cuma 2 variabel, substitusi biasa juga gampang sih ya. Kita cari yang gampang-gampang aja caranya. Ya, jadi substitusi biasa gitu. Kalau disubstitusi gitu kelihatan gitu bahwa ini ternyata inkonsisten. Kelihatan dari persamaan yang di sini sih, dari yang di sini. Persamaan kedua sama ketiga. Ya. Ini kan di persamaan kedua kita punya 2K1 plus 4K2 sama dengan 1 gitu ya. Gitu. Nah, nanti kalau ini dikali 2 gitu ya kan jadi min 2K1 plus 4K2 sama dengan
8 gitu ya. Berarti kita tahu dari sini 4K2 adalah 8 plus 2K1 ya. Sedangkan dari persamaan yang ini kita tahu 4K2 adalah min 1 min 2K1 ya kan. Jadi kelihatan ya dia inkonsisten nih, nggak bisa dicari pasti solusinya. Gitu. Kita nggak akan tahu berapa K1 sama K2-nya. Ya udah berarti W aksen bukan kombinasi linear U dan V karena nanti nggak ada nih. Kita tidak bisa menemukan W aksen sama dengan berapa U plus berapa V. Gitu. Berarti dia bukan merupakan kombinasi linear. Oke, sampai sini dulu deh ya untuk pembahasan kali ini ya. Sebenarnya belum selesai subbab yang ini, cuman untuk subbab berikutnya saya merasa lebih relevan untuk dibahas bareng sama subbab yang berikutnya gitu, tentang spine dan linear independent. Jadi ya udah sampai sini aja hari ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.